Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Soimin, soimat, solihin, solihat, dimanapun Anda berada, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa Anda, tilawah Anda, sedekah Anda, infak Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh barokah ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan ini sebagai bulan ampunan bagi saya dan antum semuanya. Di tengah wabah corona yang begitu merajalela di negeri kita dan di negara-negara lain, kita tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, ujikan kepada kita, itu merupakan yang terbaik bagi kita semuanya. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah peristiwa yang menarik sesaat sebelum terjadi perang Badar. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itu ketika perang mulai berkecamuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan semangat yang luar biasa kepada para sahabat. Rasulullah mengatakan, "Qumu ilal jannati arduhas samawati wal ards." Wahai para sahabatku, berlomba-lombalah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika salah seorang sahabat yang bernama Umair bin Hammam mendengarkan sabda Nabi Muhammad SAW untuk berlomba-lomba mendapatkan surga, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, al-jannatu arduhas samawati wal ard." Beliau bertanya untuk menambah semangat, bukan karena ragu-ragu. "Ya Rasulullah, apakah surga itu seluas langit dan bumi ya Rasulullah?" Rasul mengatakan, "Bala," atau "Na'am." Iya, betul, seluas langit dan bumi. Kemudian beliau mengatakan, "Bah, bah, bah." Rasul bertanya, "Ya Umar, apa yang menyebabkan kamu mengucapkan kalimat bah, bah, bah?" Kemudian Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, roja'an an akuna min ahliha." Saya mengucapkan itu tidak lain karena saya berharap menjadi bagian daripada penduduk surga. Semangat sekali. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Anta min ahliha ya Umar." Umar, kamu bagian daripada orang yang akan menjadi penduduk surga. Akhirnya Umar bin Hammam itu mengambil beberapa butir kurma dari kantong kurmanya. Kemudian beliau mencoba untuk mengunyahnya. Akhirnya beliau mengatakan, "Kalau seandainya saya hidup sampai kurma ini habis," artinya kalau saya habiskan kurma ini, harus saya makan dan saya telan dulu. "Fa innaha lahayatun tawilah." Ini kehidupan yang sangat panjang. Saya sudah rindu dengan surga. Akhirnya beliau membuang sebagian biji kurmanya, lalu beliau ini terjun di medan jihad, beliau pun berperang, beliau membunuh dan dibunuh, dan beliau pun menjadi salah seorang syuhada. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beginilah para sahabat ketika mendengarkan kalimat surga, kalimat jannah, semangatnya tidak tertahankan. Seperti semangatnya seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang gadis impiannya. Semangatnya tidak ada yang mampu untuk menahan mereka. Gunung pun akan mereka lewati. Lautan dan samudra akan mereka seberangi untuk mendapatkan apa yang disebut dengan jannah, surga, jamaah sekalian. Derita apapun yang mereka miliki, yang menimpa mereka, itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan namanya al-jannah, surga itu, jamaah sekalian. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi untuk mendapatkan surga itu tentu tidak gampang. Suatu waktu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Huffatil jannah bil makarih." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengelilingi jannah itu dengan perkara-perkara yang yang membuat jiwa kita ini tidak senang. Misalkan harus bangun pada malam hari, harus sholat, harus puasa. Secara naluri kejiwaan itu kan gak senang, jemaah sekalian, kecuali jiwa yang betul-betul dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara neraka itu hufat bisyahwat, dikelilingi oleh syahwat, hal-hal yang menyenangkan jiwa. Ya zina, ya makan riba, ya kredit riba, kemudian apalagi namanya melihat hal-hal yang haram, pacaran dan nyanyian-nyanyian musik yang haram dan lain sebagainya, itu disenangi oleh jiwa kita, ma'asyiral muslimin. Makanya suatu waktu ada sebuah kisah, Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat surga yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melihat keindahan yang luar biasa, Jibril balik kepada Allah dan melapor, "Ya Allah,
Siapapun yang mendengar tentang surga dan mengetahui keindahannya, pasti dia akan berlomba-lomba dan serius sungguh-sungguh untuk meraihnya. Kemudian jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Kemudian Jibril disuruh untuk melihat kesekian kalinya. Saat beliau melihat, ternyata sulit sekali untuk bisa masuk surga. Lalu balik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Ya Allah, sepertinya sedikit sekali hamba-hambamu yang bisa masuk dalam surga." Karena dikelilingi oleh hal yang dibenci oleh jiwa. Hal yang sama ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, Allah merintahkan Jibril untuk melihatnya, dan Jibril melihat kengerian dan kedahsyatnya luar biasa. Dia balik kepada Allah dan Jibril mengatakan, "Sungguh ya Rob, sesungguhnya neraka ini, siapa yang mengetahui kedahsyatan adab di dalamnya, dia pasti berlari sekencang-kencangnya, bahkan tidak tidur siang dan malam kalau bahasa kita sekarang." Tapi ketika neraka dikelilingi oleh syahwat hal-hal yang menyenangkan, artinya pintu-pintunya adalah hal-hal yang menyenangkan, maka Jibril melihat untuk kedua kalinya dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rob, saya khawatir tidak ada hambamu yang selamat dari neraka." Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, mendapatkan surga itu berat, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Rasulullah SAW juga telah menjelaskan dalam sebuah ayat, dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Man khofa adlaja." Barang siapa yang takut, ini adalah khauf, adlaja itu biasanya bercapek-capek pada malam hari. Barang siapa yang takut, dia pasti akan bercapek-capek. Ini kiasan Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang takut tidak dapat kebagian di surga, dia pasti bercapek-capek untuk mendapatkan surga tersebut. Barang siapa yang takut dari neraka, dia pasti bercapek-capek untuk menjauhinya. Waman adlaja balagal manzila. Barang siapa yang capek, yang serius, yang sungguh-sungguh, dia pasti akan mencapai tempat tujuannya atau rumahnya. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, sesungguhnya barang dagangan yang ditawarkan oleh Allah kepada manusia itu mahal jamaah sekalian. Apa itu? Ala inna sil'atallahil jannah. Karena tawaran Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Surga, ma'asyiral muslimin. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innallaha a'adda li'ibadihi sholihin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi hamba-hambanya yang soleh, bagi hamba-hambanya yang solehah, kenikmatan ma'ainun ra'at, yang tidak disaksikan oleh mata, tidak pernah dilihat oleh mata. Seindah-indahnya pemandangan yang pernah kita saksikan di dunia, maka surga lebih indah daripada apa yang pernah kita lihat. Secantik-cantiknya manusia yang pernah kita lihat, wanita yang pernah kita lihat, sungguh bidadari surga lebih cantik daripada apa yang kita pernah lihat. Wala udhun sami'at, keindahan surga belum pernah didengar oleh telinga hakikatnya. Seindah-indahnya cerita yang pernah diceritakan oleh kakek kita, guru kita saat kita SD, tentang keindahan alam kayangan dan lain sebagainya, sungguh surga lebih indah daripada apa yang kita dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas, tidak mampu dibayangkan, tidak mampu diimajinasikan oleh siapapun jamaah sekalian. Seindah-indahnya keindahan kita imajinasikan, kita khayalkan, entah keindahan alamnya, keindahan apalah, pantainya, keindahan buah-buahannya, kebunnya, tamannya, sungguh surga lebih indah daripada apa yang kita imajinasikan, apa yang kita bayangkan, walaupun kita membayangkan dan berimajinasi sampai kita pingsan. Sungguh surga lebih indah daripada itu semuanya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa dan Ramadan adalah salah satu pintu menuju ke sana. Pintu menuju pintu surga. Pintu menuju al-jannah, royan jamaah sekalian. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah puasa kita akan mengantarkan kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doakan kami dan kami doakan Anda semuanya. Barakallahu fi jami'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.